Suatu malam yang penuh badai, gadis kecil yang ketakutan itu berlari ke tempat ayahnya. Tetapi tanpa diduga menemukan ayahnya sedang berjuang di tanah. Dia kesakitan mencoba meraih pil obat, tetapi masih tidak bisa melakukannya. Pada saat itu gadis itu berlari ke dalam ruangan dan duduk untuk mengambil obat untuknya. Dia memasukkan pil seperti mutiara ke dalam mulut ayahnya. Begitu saja, Pak Bai itu telah diselamatkan. Putri meringkuk ke ayahnya dan membelai dadanya. Juga karena tindakan inilah dia menjadi mutiara paling berharga bagi Pak Bai. Lalu dia mengubah namanya menjadi Zhenzu. Dalam sekejap mata, Zhenzu tumbuh dewasa dan menjadi gadis yang anggun. Itu adalah hari dia kembali dari belajar di luar negeri. Di tengah jalan, sekelompok orang bertopeng menghalangi jalannya. "Mbak, silakan turun." "Siapa kalian? Mau apa?" Tepat setelah itu, Pak Bai menerima kabar bahwa putrinya telah diculik. Di dalam hatinya, dia sangat tidak sabar dan buru-buru mengirim semua pelayan di rumah untuk menemukannya. Saat ini, Zhenzu ditangkap oleh orang jahat ke sebuah kuil. Mereka mengobrak-abrik tasnya, barang-barang aneh di dalamnya menarik perhatian orang-orang kasar ini. "Apa ini?" "Parfum Prancis. Mengapa tidak berbau harum? Jika Anda membuangnya ke dalam api maka seluruh rumah Anda akan berbau harum. Jangan membodohiku. Atau, kau mencobanya." Zhenzu dengan santai berjalan di depan api dan melemparkan botol parfum ke dalam. "Mengapa tidak harum?" "Harus mendekat sedikit untuk menciumnya." Lalu terdengar ledakan keras. Botol parfum mawar itu meledak. Zhenzu yang cerdas, setelah memasang jebakan untuk para penculiknya, lalu dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Langsung berlari ke ladang bunga lili. Zhenzu hanya mencoba melarikan diri, tidak memperhatikan sekelilingnya, dia secara tidak sengaja menabrak seorang pria. Mereka berdua kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Pemandangan yang sangat romantis, tetapi Zhenzu tidak peduli padanya. Dia dengan kesal memarahi pria itu Bao. Ketika dia melihatnya memegang bunga di tangannya, dia langsung berasumsi bahwa pihak lain adalah pencuri bunga. "Bagaimana kamu tahu tanah bunga ini bukan milikku?" Zhenzu melihat bahwa dia berani bertanya dengan sombong. Oleh karena itu menjawab bahwa semua tanah di sini adalah milik keluarga Bai. Pria ini melihat bahwa gadis ini tahu banyak dan mengira dia adalah pelayan keluarga Bai. Saat ini dia melihat segerombolan orang mengejar Zhenzu. Dia segera meraih tangannya dan melarikan diri. Dua orang bersembunyi di balik gundukan untuk menghindari kesengsaraan besar. Zhenzu menatap lelaki itu dan tiba-tiba merasakan jantungnya sedikit berdebar. Setelah mengucapkan beberapa kalimat, mereka berdua berpamitan dan pergi. Sebelum pergi Zhenzu secara tidak sengaja mengambil botol dari pria itu. Putri mereka yang berharga belum ditemukan. Orang tua dia sangat khawatir. Namun, ibu dan anak selir kedua ini di sebelahnya diam-diam bahagia. Adiknya Yongfang dengan tidak sabar pergi ke gerbang untuk menunggu. "Yongfang, Xiao Yu. Kamu akhirnya pulang dan orang tuanya sangat mengkhawatirkanmu." Melihat putrinya pulang dan selamat, rasa takut di hati Pak Bai akhirnya teratasi. Sang ibu dengan air mata berlinang memeluk Zhenzu. Dan Tuan Bai patah hati, mengulurkan tangan untuk membelai wajah putrinya. Zhenzu kemudian memberitahu ayahnya bahwa kelompok itu ingin membunuhnya. 4 di antaranya adalah orang asing. Hanya 1 orang yang merupakan petani lokal. Tuan Tua Bai yakin seseorang dengan sengaja mengatur ini untuk menyakitinya. Dan orang di balik semua ini mengetahui setiap gerakan Zhenzu. Jadi dia curiga orang itu dari keluarga ini. Dalam sekejap mata, Zhenzu yang sedang senang tiba-tiba menjadi tercengang. Pria di depannya ini tidak menyangka akan menjadi tunangan adik perempuannya. Dia juga yang penyelamat hidup yang dia rindu siang dan malam. Pelayan yang berdiri di sampingnya melihat bahwa Zhenzu tampak tidak normal. Dan hendak mendekat untuk bertanya tapi tiba-tiba dia tersandung ambang pintu. Dan dia menjatuhkan pot tanaman di sebelahnya juga. Keduanya membuat suara keras yang mengganggu He Mulin yang berdiri di sini untuk meminta pernikahan. Dia langsung mengenali gadis itu sebagai gadis yang dia temui di ladang bunga. "Mengapa kamu di sini?" Zhenzu agak canggung ketika dia mengenalinya. Masih gitu ceroboh. Kalimat ini tidak sederhana,
membuat semua orang berpikir bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang tidak biasa. He Mulin melihat bahwa dia tampak ketakutan jadi melangkah ke arahnya dan menariknya mendekat. Akibatnya, semakin banyak dia menjelaskan, semakin sulit untuk dipahami. Dia salah paham tentang Zhenzu sebagai pelayan keluarga Bai. Berpakaian seperti ini, tidak tahu harus berkata apa padanya jika dia pikir gadis ini adalah seorang pelayan. Menjadi pelayan di rumah Tuan Bai, kamu sebaiknya tahu bagaimana mematuhi peraturan. Jangan kemana-mana bikin masalah. Tapi bagaimanapun, dia masih sangat muda. Tuan Bai, mohon maafkan kesalahan ini untuknya. Jangan repot-repot dengan seorang pelayan kecil ini. Tolong maafkan dia untuk sekali ini. Apakah kamu tahu apa yang kamu sedang katakan? Mengapa kau bilang aku tidak mengerti peraturan? Bai ini telah sampai sejauh ini tapi kamu masih sangat keras kepala. Masih tidak mengatakan kata apapun yang enak didengar. Ayah. Zhenzu memanggil, ayah, yang membuatnya He Mulin seperti disambar petir. Tuan He hanya ingin mengenakan celana di kepalanya dan melarikan diri agar tidak malu. Dia adalah putri tersayang di rumah Tuan Bai tetapi mengira dia adalah seorang pelayan. Dia sangat terkejut sampai mulutnya terbuka lebar. Zhenzu salam Pak He. Ya. Ba He. Tuan muda He. Lihatlah penampilan He Mulin yang canggung tapi masih tetap sopan. Zhenzu tidak bisa menahan tawa. Setelah kembali ke rumah, Pak He hanya menyesal tidak bisa memukul putranya. Kejutan ayahnya belum berakhir, He Mulan terus berbicara omong kosong. Dia ingin membatalkan pertunangan. Apa yang kau katakan? Dari awal sampai akhir aku belum pernah bertemu orang yang bernama Bei Zongfang. Aku sama sekali tidak ingin menikahinya. Jangan memaksanya. Pak He marah, butuh banyak usaha untuk memenangkan hati selir di keluarga Pak He. Adalah untuk memperkuat kerjasama dengan keluarga Bai. Tapi tak disangka, orang ini tidak mau menggunakan cara ini. Pak dia tegas dengan anaknya walaupun dia tidak mau, dia harus melakukannya. Pernikahan ini sudah ditentukan. Keesokan harinya, He Mulin pergi ke rumah keluarga Bai sendirian. Tapi dia terlalu sibuk untuk punya waktu menerima tamu. Oleh karena itu, kartu tersebut atas nama tuan rumah penyambutan calon menantu. Ini juga pertama kalinya He Mulin dan Bai Yongfang bertemu. Saat pertama kali melihatnya, ia langsung jatuh hati pada tuan muda keluarga He yang tampan ini. Selir mengira dia datang ke sini untuk membahas tentang pernikahan. Dia sangat bahagia sehingga dia tidak bisa berhenti tersenyum. Hasilnya begitu mendengar dia berkata langsung menjadi pucat. Aku ingin membatalkan pernikahan ini. Apa? Maksudmu kau ingin membatalkan pertunangan ini? Tapi pernikahan ini sudah ditentukan. Tapi itu hanya kehendak ayahku. Dan aku belum pernah setuju. Tuan muda, pernyataan kamu ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Dia marah dan segera mengusirnya dari rumahnya. Zhenzu melihat adik perempuannya berduka tetapi tidak tahu bagaimana menghiburnya. Jadi keesokan paginya dia pergi untuk menangani masalah itu sendiri. He Mulin, lagi pula, apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah kamu tahu bagaimana kamu membuat adikku sedih? Kau benar-benar pria yang tidak berperasaan. Izinkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana yang tidak berperasaan. Apa disebut sangat terluka? He Mulin mengajak Zhenzu ke pabrik farmasi. Dia dengan marah memberitahu Zhenzu. Semua pekerja di sini bekerja dengan kesedihan. Sudah 3 hari 3 malam dan mereka belum bisa istirahat. Itu karena hal-hal baik yang dibuat keluarga Bai. Kalau keluarga Bai kamu berubah menjadi segerombolan vampir yang menghisap darah. Lalu apa alasanku menjadi menantu keluarganya? Kalau keluarga Bai kamu menjadi orang yang merugikan orang lain dan dibenci orang. Jadi mengapa aku harus menikahi adik perempuanmu? Zhenzu setelah mengetahui ini, dia sangat malu. Dia dengan tulus meminta maaf kepada para pekerja di sini. Tetapi para pekerja di sini tidak menerima kebaikannya. Tindakan ini membuat Zhenzu memiliki pikiran yang berbeda tentangnya. Dia berpikir bahwa Zhenzu tidak seperti orang berdarah dingin lainnya. Dia semakin ingin tahu tentang gadis jujur ini. Pada saat itu,
Pak He mengetahui bahwa anaknya pergi sendiri untuk membatalkan pertunangan dan sangat marah. Dia tidak segan-segan menamparkan langsung wajah putranya. He Mulin tidak tahu bahwa ayahnya baru adalah vampir yang sebenarnya. Fakta bahwa Zhenzu diculik adalah karena dia berada di balik semua itu. Namun sayang, rencana sempurna itu tiba-tiba dirusak oleh putranya sendiri. Dia adalah seorang gadis tersayang dari keluarga Bai. Dia adalah gadis yang paling dimanjakan dalam keluarga. Tapi hanya karena keputusan ayahnya, dia menjadi objek kebencian di mata semua orang di keluarganya. Bahkan ibunya membencinya. Cari ayahmu dan bilang dengan ayahmu dengan jelas segera. Katakan kamu tidak ingin mengatur bisnis keluarga ini. Jika dia masih tidak melepaskan ide itu, ibu akan segera menemukan orang yang cocok dan memaksamu untuk menikah dengannya. Selama kamu menikah, kamu tidak akan lagi anggota keluarga Bai ini. Kamu juga tidak perlu canggung lagi. Zhenzu kaget dengan perkataan ibunya. Dia tidak bisa percaya ibunya karena dia ingin kakaknya mengelola bisnis. Tanpa ragu mengorbankan kebahagiaannya. Zhenzu juga putri yang dia lahirkan. Mengapa di hati ibunya hanya ada kakaknya? Zhenzu tidak mengerti, dia sangat sedih. Kau masih ingin tinggal di keluarga Bai ini, kan? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa tujuan kamu tinggal di keluarga ini? Selama kakak laki-laki kamu masih di rumah ini, sama sekali tidak akan ada lagi posisi bagimu. Menghadapi kata-kata kasar sang ibu, hati Zhenzu seperti hancur berkeping-keping. Tidak menyangka ibu kandung yang selalu dia cintai akan curiga dan bencini seperti ini. Tuan Bai selalu kecewa dengan kedua putranya yang tidak berguna. Oleh karena itu, dia selalu menginginkan seseorang untuk mengambil alih bisnis keluarga menggantikannya. Saya awalnya bermaksud untuk memberikan kekayaan keluarga kita kepada Yongfeng. Tapi Yongfeng tidak memiliki ambisi, selalu mengandalkan orang lain. Jadi saya memutuskan untuk mengganti orang mengambil alih mengelola bisnis keluarga. Tidak lagi diwariskan kepada anak laki-laki tertua lagi. Begitu dia mengatakan itu, selir ini merasa sangat bersemangat. Jika tidak mewariskannya kepada putra sulung, lalu mungkinkah ingin mewariskannya kepada putra kedua? Dia sangat puas dan bangga. Tanpa menunggu Pak Bai mengumumkan, dia langsung berpikir bahwa putranya adalah orang yang tepat. Dia mulai berbicara dengan suara bosi dan sombong. Putra keduanya Yong Yuan sama seperti ibunya. Tidak menunggu Pak Bai mengumumkannya, dia sudah langsung mengucapkan terima kasih. Dia bahkan memberikan pidato yang menyampaikan perasaan yang mendalam. Pasti memalukan bagi ibu dan putrinya saat ini. Apakah saya mengatakan saya akan membiarkan Anda mengelola keluarga kita? Bukankah Anda baru saja mengubah aturan keluarga, dan tidak mewariskan warisan kepada putra sulung? Lalu, jika Anda tidak mewariskan warisan kepada Yong Yuan, siapa lagi yang akan Anda wariskan? Saya ingin memperbaiki aturan keluarga terlebih dahulu. Dan menangkap orang dalam yang berkolusi dengan musuh luar. Begitu selesai berkata, Pak Bai mengirim seorang pelayan untuk menyeret ibu dan putri selirnya keluar. Membuat Yong Yuan sangat takut. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia memohon, sang ayah tetap tidak akan mengubah niatnya. Kemudian dia membawa Zhenzu ke toko keluarga Bai. Dia menugaskan manajer konter Liu untuk membimbingnya agar membiasakan diri dengan operasi bisnis. Semakin detail, semakin baik. Ini membuat Zhenzu sedikit membingungkan. Selamat pagi Mbak. Keputusan sang ayah ini menjadikannya musuh bersama semua orang di keluarga. Kau, Bai Yongyun. Mulai sekarang, bukan lagi adik perempuanku. Aku hanya akan menjadi musuhku. Setelah masa pergolakan ini, akan ada pergolakan lagi. Sesuatu hari, He Mulin, yang putus dengan adik perempuannya mengakui perasaannya padanya. Kamu berbeda dari anggota keluargamu yang lain. Kau sedang memujiku atau mengutukku? He Mulin berkata dengan Zhenzu. Sejak pertama kali dia bertemu dengannya di taman bunga. Di dalam hatinya, dia ingat tentang siluetnya. Setiap pertemuan dengannya meninggalkan dia dengan kesan khusus. Dia mengungkapkan cintanya pada Zhenzu. Ini membuatnya tiba-tiba bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia berbalik dan memarahinya.
Kamu pikir aku akan percaya kebohonganmu, kan? Kamu pikir aku orang seperti apa? Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Siapa yang kamu cintai? Atau siapa yang kau nggak cintai? Bagimu, itu tidak penting sama sekali. Yang penting adalah dia tahu bahwa ayah ingin aku menjadi pengurus bisnis miliknya. Jadi kamu berpikir jika kamu menikah denganku, dibandingkan dengan menikah dengan Yongfeng, itu mungkin lebih menguntungkan untuk keluargamu. Kenapa kau bisa berpikir aku orang seperti itu?